kaitannya dengan sebuah episode dalam sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang hari ini sebenarnya itu mulai nampak lagi itu Pak. Jadi di bulan yang lalu tanggal 25 sampai 27 April itu ada konferensi Palestina di Turki di Istanbul. Jadi Bapak Ibu barangkali yang pernah ke Turki tahu betul ya Pak. Sebetulnya di Indonesia itu mungkin lebih mending tanda kutip keislamannya. Kalau kita ke Istanbul itu yang pakai jilbab itu mungkin bisa hitung pakai jari. Ini saya sering punya teman orang Turki, tapi pas saya ke Turki pertama kali saya juga kaget. Luar biasa. Saya ingin sedikit kasih gambaran ya Pak, kasih gambaran. Lalu kalau kita di Indonesia, barangkali antara fotonya Presiden Soekarno dengan bendera merah putih, banyakkan merah putih ya Pak, kalau ada bendera gitu. Di sana itu foto Erdogan tuh hampir nggak ada. Foto Turki banyak, bendera Turki banyak. Tapi yang paling banyak foto Kemal Atatürk. Bahkan kalau kita lihat ke Sudirman, di Indonesia kayak Sudirman nih, banyak gedung-gedung pencakar langit. Jadi antara gedung 1 dan gedung 2 itu tengah-tengahnya itu gambar Atatürk tuh, gede banget. Jadi saya juga kaget. Jadi luar biasa. Dari mulai negara khilafah sampai negara dengan seperti itu. Dan tadi sampaikan yang pakai jilbab mungkin bisa mempelajari. Yang kedua, mereka barangkali yang usianya juga udah usia lanjut kebanyakan, yang muda pun masih ada. Tapi memang saya melihat di situ barangkali kecerdikan Erdogan. Dia tahu masyarakatnya udah sangat-sangat sekuler. Tapi Bapak bayangkan Pak, pertemuan ini itu udah 14 kali tiap tahun. Tentang Palestina, bukan baru sekarang. Tapi sejak dulu ketika Palestina dijajah, sampai dengan hari ini, kita tarik mundur ke belakang, 14 tahun itu berarti ketika Erdogan jadi Perdana Menteri yang pertama. Tapi di Turki itu jadi base camp-nya Pak. Nah saya juga kemarin kirim WA ke Pak Andis dan beberapa para pengurus. Alhamdulillah kita di sela-sela konferensi itu, kemarin 2 hari, Sabtu dan Ahad, 26, 27 April. Setelah itu kami juga kita di Sabili punya misi jurnalistik. Kita mewawancari langsung para pimpinan Hamas. Karena kan hari ini kan banyak sekali isu-isu tentang Hamas. Nah kami sebagai sebagai seorang Muslim, apalagi saya kemudian sebagai pendakwah, yang ketiga kita punya media, kita perlu untuk melakukan validasi, tabayun. Dan luar biasanya Pak, di Turki itu meskipun kita acara konferensinya jelas di mana lokasinya, tokoh-tokoh yang mereka jadi targetnya Israel itu ada di sana, alhamdulillah aman. Bapak bisa bayangkan kalau ini mungkin jadi di negara-negara yang lain nih. Kita belum lama di Malaysia ada seorang ilmuwan Hamas dibunuh di Malaysia. Di Tunisia juga sama. Jangan jauh-jauh, di yang lain juga banyak gitu. Tapi bagaimana kemudian Erdogan ini tahu betul bahwa masyarakat ini memang susah sekali untuk kemudian dirubah dari sekulerisme kepada Islam. Yang seperti dulu mungkin zaman Utsmani gimana. Tapi sekarang hari ini Turki jadi base camp. Jadi dimanapun di sana tuh bertemu. Dari mau negara Arab, mau negara, kita bahkan ketemu juga dari orang-orang Uighur. Uighur yang Xinjiang Pak. Jadi di Cina ada wilayah Islam, Turkistan Timur. Itu mereka juga punya base camp di sana. Itu langsung kantor HAM-nya Uighur. Ada di Turki. Nanti saya sedikit dulu kasih konteksnya, setelah itu kita akan masuk kepada tema kita. Ya mulai kan yang buat saya bukan sedikit ya, banyak terharu gitu ya. Saya waktu pulang dari Turki langsung datang, besoknya saya diminta ngisi di Al-Khuwah Karawaci. Jadi saya juga sempat sampaikan, tapi memang yang buat saya terharu itu mungkin selama ini kita sering baca bagaimana kemudian Nabi itu mengkondisikan umatnya untuk selalu berukhuwah dan kuat ikatannya. Konferensi itu Pak diikuti oleh kurang lebih 1.000 orang dari 40 lebih negara. Yang semuanya nggak pernah, dan semuanya itu tidak ada yang membiayai. Biaya masing-masing. Kami sana dari Sabili, ya kami coba cari dana. Yang negara lain, tapi itu semua berkumpul. Mereka nggak punya agenda pribadi, datang untuk membela Palestina. Jadi saya bisa bayangkan, berarti alhamdulillah umat ini masih baik-baik saja. Tapi memang perlu ada stimulus. Itu nggak sedikit Pak. Kita ada dari India, dari Afrika Selatan, bahkan dari yang jauh sekali dari Mauritius. Mauritius itu bahkan negara itu kita jarang dengar tuh Mauritius, tapi itu datang tuh delegasinya dari Afrika. Ala kuliah mau sampaikan itu yang aman kita lakukan. Dan tema kita hari ini kita akan kaitkan antara perjuangan di Palestina dengan sebuah episode dalam zaman Nabi namanya Perang Ahzab. Lalu udah mulai kan
kalau kita lihat hari ini korban masih makin banyak sekali. Bahkan kita punya rumah sakit Pak di Gaza, dan ini buat kita sebenarnya adalah satu kebanggaan karena ketika saya wawancara langsung, yang diantara paling diingat oleh orang-orang Palestina, terutama para pimpinan Hamas itu, karena kita sana punya rumah sakit Indonesia namanya Pak. Jarang negara punya rumah sakit di Gaza itu jarang. Ada rumah sakit Eropa ada, tapi itu yang mungkin Uni Eropa. Ada lagi rumah sakit Kuwait. Tapi nggak ada semua negara punya rumah sakit di Gaza. Indonesia punya rumah sakit di Gaza. Tapi nahasnya hari ini hancur. Karena jadikan dulu waktu agresi Israel ketika di bulan-bulan lalu, jadikan base camp tentara Israel. Katanya di bawahnya itu ada terowongan Hamas. Kata mereka. Sampai sekarang tidak terbukti. Dan sekarang masih hancur. Kalau kita flashback zaman Nabi SAW, Bapak Ibu mulakan, ada sebuah episode dalam zaman Nabi SAW, ada sebuah perang namanya Perang Ahzab. Ini ada dua nama Pak. Bapak Ibu yang pernah umroh atau haji, mungkin pernah diajak tur keliling Madinah. Biasanya itu masjidnya Masjid Kuba, kemudian Masjid Kiblatain. Nanti ada lagi Masjid Khandaq. Emang kita biasanya di Khandaq tuh nggak turun, cuma lewat doang Pak. Nah Khandaq itu adalah peristiwa Perang Ahzab ini. Jadi perang ini saking uniknya punya dua nama. Bahkan saking pentingnya Allah kirimkan surat dengan nama perang ini. Namanya Suratul Ahzab. Surat Al-Ahzab. Ahzab itu dalam bahasa Indonesia bermakna adalah koalisi. Pertama namanya perang Ahzab atau koalisi, yang kedua namanya perang Khandaq atau perang Parit. Nah ini unik nih, perang Parit atau perang koalisi. Kenapa perang Parit atau perang koalisi? Karena kedua-dua terjadi. Yang pertama adalah perang koalisi karena ini terjadi tahun ke-5 Hijriah, Pak. Berarti Nabi sudah jadi seorang Nabi selama 18 tahun. 13 tahun di Madinah, 13 tahun di Mekah, 5 tahun di... Ini perang ini terjadi ketika kaum muslimin berhasil mukul mundur kaum kafir di perang Uhud. Kan perang Badar kaum muslim menang telak, perang Uhud bahasa kita kalau main catur tuh remis gitu Pak ya. Enggak menang enggak kalah. Nah, terjadi perang Khandaq tahun ke-5 Hijriah. Tapi gimana cerita ini bisa terjadi? Ternyata orang Yahudi berkhianat. Kan Nabi kan bikin teken kontrak dengan mereka, undang-undang dasar di Madinah itu enggak boleh saling mengkhianati. Ternyata Bani Nadir salah satunya itu datang ke orang kafir Quraisy, mengatakan, ayo serang sekarang, kita akan bantu. Tapi bisa bandingkan dengan kondisi sekarang. Pun sekarang juga sama di Palestina. Jangan kiranya semua Palestina itu mendukung untuk merdeka, enggak juga. Sama kayak kita dulu di Indonesia dulu. Ada juga yang kemudian pengen Indonesia merdeka, ada juga yang pengen Indonesia tetap dijajah karena dapat keuntungan pribadi dari Belanda. Banyak juga seperti itu. Nah, maka dinamakan perang koalisi karena waktu itu orang kafir Quraisy bersama orang Yahudi dalam Madinah dan kabilah-kabilah di sekitar Madinah itu berkoalisi Pak. Dalam sirah Nabi SAW, misalnya di Rahil Maktum, di sirah Ibnu Hisham disampaikan jumlah pasukan yang menyerbu Madinah jauh lebih besar dibanding jumlah penduduk Madinah semuanya. Jadi sensus Madinah waktu itu, mau itu orang tua, lansia, anak kecil, ibu-ibu, wanita sama pasukannya kurang dari 10.000 orang. Kurang dari 10.000 orang. Nah, sedangkan pasukan yang waktu itu pasukan yang waktu itu kemudian menyerang Madinah itu berjumlah 10.000 orang. Jadi kalau dalam akal logika manusianya, udah pasti selesai itu Madinah. Pasukan 10.000 ini pasukannya lengkap bersenjata, terlatih, punya drone, punya rudal, punya alat tempur, senjata. Bapak kalau pernah lihat senjatanya Israel kan mereka tuh kan orang bisa senjata kan nembak gini Pak. Kalau dia tuh bisa belokin. Pernah lihat Pak ya? Di dalam Google nanti dia tuh jadi misalkan kita ke sini dia bisa nembak ke sana. Jadi istilahnya apalagi sekarang mereka menggunakan AI. Jadi ternyata Israel hari ini mereka nyerang targetnya itu nggak pakai manual, pakai AI. AI itu pakai sistem. Mereka bisa ngebaca dari HP, dari sinyal segala macam mereka bisa. Jadi secara logika udah pasti selesai itu. Madinah waktu itu. Juga sekarang Gaza. Maka Nabi SAW adakan rapat darurat. Yang kedua Pak, ini kondisinya sama persis. Bapak Ibu yang pernah atau yang pasti pernah makan kurma ya Pak. Kurma itu kan kita makannya tuh kadang 1, 2, 3. Tapi kita orang Indonesia nggak kenyang makan kurma ya Pak. Mau makan apapun banyaknya nggak akan kenyang karena belum kena nasi. Waktu perang Ahzab itu zaman paceklik. Zaman paceklik
ransumnya satu orang hanya satu kurma sehari. Jadi satu orang itu masuk Nabi cuma satu kurma. Cara makannya gimana Ustaz? Ya diisep aja. Dikunyah-kunyah, diisep, disempilin lagi. Dikunyah-kunyah, diisep, disempilin lagi. Saking parahnya ini perang, para sahabat pernah ketahuan menyimpan 2 buah batu di perutnya. Kalau kita kan bukan 2 buah batu, tapi bikin lubang lagi di gesper kita karena udah makin maju Pak ya. Atau gimana? Kita gesper. Mereka tuh itu pakai lubang pakai batu untuk kemudian menahan lapar kan. Biasanya kalau perut kan kalau lapar harus ditahan tuh. Ternyata sahabat pernah nemuin Nabi dapat 3 batu. Si Nabi yang paling lapar dibanding sahabat yang lainnya. Maka Nabi rapat kemudian diputuskan untuk menggali parit Pak. Menggali parit. Kita akan coba urai ini ayat-ayatnya. Maka kita lihatkan dalam konteks ini itu nanti kita akan temukan di dalam rangkaian surat Al-Ahzab. Nah, oke. Maka di kondisi seperti itu kemudian Nabi SAW menyampaikan kepada sahabatnya untuk kita menggali parit. Maka kalau jamaah umroh Bapak Ibu yang pernah ke Madinah itu nanti sekarang sudah nggak ada paritnya, tapi sekarang berbentuknya itu di tepi-tepian itu ada kayak batu-batu. Nggak jadi Madinah, dari Masjid Nabawi kita ke arah ke belakang ke arah selatan itu nanti itu ada namanya Al-Khandaq. Itu di situ tadinya tuh banyak parit-parit, tapi sekarang udah diuruk semuanya. Kenapa bikin parit-parit? Supaya untuk menghindari orang bisa masuk langsung. Tapi bayangkan Pak, berapa lama bisa bertahan? Musim paceklik, ransum nggak ada, bertahan dari 10.000 pasukan. Tadi kan jelaskan nih, pembahasan sekarang namanya plot twist. Plot twist itu kalau kita nonton film kadang kayak gini ternyata belok nih. Nah ini ada hal yang menarik nanti. Yang malah muliakan, maka datanglah pasukan musuh 10.000 orang, lengkap persenjataan, kelilingin Madinah semuanya, pengen masuk Madinah tapi tertahan oleh parit itu. Parit itu berkilo-kilo panjangnya, kemudian lebarnya itu sekitar 20 meter, dalamnya itu 110 meter, jadi dalam sekali. Nah ini yang ada menarik Pak, dalam proses menggali parit itu, Bapak Ibu ada yang pernah nyoba nggak tanah Madinah tuh kayak gimana sih? Atau kita ke Gunung Uhud, pernah ke Uhud ya kalau lagi umroh, kan tanahnya kan cadas banget tuh, batu semua. Mereka menggali itu, suatu ketika ada batu yang sangat keras sekali, yang Nabi, yang para sahabat nggak bisa maculnya. Para sahabat ya Rasulullah, coba Anda lihat nih batu ini seperti apa. Maka Nabi pun memukul batu itu, ternyata batu itu mengeluarkan cahaya. Kata Nabi SAW, cahaya ini insya Allah akan Islam sampai ke Romawi. Para sahabat langsung takbir semuanya. Bapak bisa bayangkan Pak, Bapak atau kesana gini, kita COVID di rumah lockdown, tetangga kiri kanan pada COVID semua Pak. Kita lagi sakit, nggak punya makanan, kita rawan terkena komorbid, takut nggak Pak? Mental jatuh pasti Pak, mental ngedon, itu pasti tuh. Apalagi kalau kita lagi, aduh COVID nih, saya komorbid segala macam, pasti ngedon mentalnya. Ini Madinah, mental ngedon, nggak punya ransum, dikepung, udah pasti mah depan tinggal kematian aja. Maka Nabi tahu seperti itu, beliau pukul batu yang sangat keras itu, di cahaya keluar, ini insya Allah Islam akan sampai ke Romawi. Dipukul lagi yang kedua, ada ciklatannya lagi, ini Islam akan sampai ke Persia. Sahabat langsung naik semua tuh mentalnya tuh, takbir semua. Yang ketiga dipukul sampai hancur tuh batunya, ini akan sampai ke negeri Kisra, ke Mesir. Bisa bayangkan Pak, Nabi memang teruji betul sebagai seorang pemimpin. Ketika orang pada mental lemah, Nabi kemudian membangkitkan semangatnya. Nah, dalam banyak teori barangkali tadi Bapak bisa melihat, kan di antara keberhasilan leader itu biasanya ketika mereka bisa menggabungkan common sense publik. Misalnya waktu itu orang difokuskan bukan untuk takut perang, tapi untuk sampai Islam ke sana. Karena juga sebagai pemimpin yang mereka nggak bisa menyatukan common sense publik. Jadi nggak jelas nih mau kemana arahnya nih, mau kiri, kanan, depan, belakang nggak jelas. Tapi kalau gitu Nabi SAW jelas nih, perang ini adalah perang pertama untuk sampai Islam ke Romawi, Persia dan ke Kisra. Yang nggak pernah kebayangkan sebelumnya. Jadi bagaimana Nabi berhasil menggabungkan common sense publik itu di saat-saat paling genting. Jangan melakukan saking gentingnya kondisi ini, Allah sampaikan sabda dalam surat Al-Ahzab ayat 10. Nanti Bapak bisa lihat Al-Ahzab ayat 10. Coba bacakan ayatnya. Idza'ukum min fawqikum wa min asfala minkum
wa izzaqatil absar. Ketika musuh datang kepadamu dari arah atas, dari bawah, dan ketika penglihatanmu terpana. Jadi saking banyaknya pasukan, seakan-akan tuh musuh tuh dari depan, belakang, atas, bawah tuh musuh semua. Ini ngomong Allah nih dalam Al-Ahzab. Mereka datang dari atas, dari bawah, bahkan kamu tuh terpana kaget. Oh, banyak banget nih musuhnya nih. Hatimu pun merasa sesak. Nyesek banget. Saya sharing Pak ya. Waktu kita tiba di Turki, hari Selasa, besoknya gempa Pak. Mungkin Bapak kemarin dengar tuh gempa di Istanbul. Itu benar-benar saya karena di Jakarta Pak. Jakarta kadang gempa nggak terlalu kerasa. Itu baru pertama kali saya ngerasain gempa sekuat itu. Lagi nyiapin bahan, kita penginapan kita di lantai 2, itu goyang-goyang banget tuh. Saya pas lagi orang pada histeris keluar, tiba-tiba tangan tuh gemeter Pak sendirinya. Saya, kenapa gemeteran nih? Mungkin refleks gitu ya. Terus saya ingat, berarti di Gaza mereka lebih dahsyat lagi. Nah artinya dalam konteks ini, itu Allah gambarkan tentang reaksi manusiawinya. Mata terpana, hati pun sesak, dan kamu bersangka pada Allah persangkaan yang bukan-bukan. Ini disampaikan di sini nih. Wa tadzunnuna billahi dzunun, dan kamu berprasangka pada Allah persangka yang tidak, yang bukan-bukan. Udah selesai nih. Berarti Allah udah selesai dengan kita pasti akan selesai, tamat, mereka 10.000 lengkap segala macam. Ini gambaran daripada perang Ahzab. Tapi Pak, ada kunci. Jadi jawabannya adalah iman adalah kunci. Saya Pak, saya bicara ngomong gini, saya baru berani sekarang. Dulu saya tahu cerita tapi saya belum berani ngomong. Karena saya belum ketemu langsung dengan orangnya. Setelah kemarin saya berwawancara dengan langsung tatap muka, kita mewawancarai sekitar lebih dari 10 orang pimpinan Hamas. Mereka itu semuanya Pak, pasti ada yang meninggal keluarganya Pak. Pasti ada yang syahid. Bahkan saya temukan satu orang, beliau ini sendirian, punya anak 4, istri 1. Semua keluarganya di Gaza. Yang buat saya kemudian di wawancara itu saya kemudian menangis adalah 4 anaknya ini, yang paling besar 22 tahun, yang paling kecil 12 tahun. Jadi beliau ini keluar dari Gaza sebelum perang yang terakhir. Itu keluar dari Gaza ke Istanbul karena ada konferensi yang sama tapi 2 tahun yang lalu. Terus jadi perang, sempat ada gencatan senjata Pak ya. Kan padahal bisa keluar tuh. Dia bilang kepada keluarganya, "Oke, kita keluar. Anak-anak sama istri saya kita keluar." Apa jawaban mereka? Kata mereka, "Kita sepakat gak mau keluar." Jadi mereka sepakat untuk di Gaza. Padahal mereka punya kesempatan untuk keluar dari Gaza. Beliau cerita anak paling besar 22 tahun, paling kecil 12 tahun. Saya bilang, kenapa nggak mau keluar dari Gaza? Itu kematian di depan Anda loh. Kalau Anda keluar, ya Anda mungkin akan mati. Yang mereka menjawab, kalau saya keluar dari Gaza, sama saja dengan lari dari medan perang. Atau tawali minaz zahaf. Jadi bisa bayangkan Pak, satu keluarga nolak buat keluar Gaza. Meskipun orang ayahnya di sana, itu pun karena terpaksa, karena dia pengen, karena bapak ini kan sebagai diplomat ya, maksudnya diplomat Hamas, dia mesti berdiplomasi dengan orang lain. Tapi saya bisa bayangkan gimana anak umur 12 tahun, yang mereka kemudian, kata dia tuh semuanya sepakat, tidak ada yang nolak sama sekali, semua sepakat semua. Nah itu satu. Kemudian yang kedua, banyak juga para tokoh-tokoh yang kemudian anaknya itu syahid. Dan saya bilang gini, kok Anda cerita kayak gini, kayak nggak ada beban ya? Saya aja kemarin abis kena gempa gitu, saya trauma loh, trauma dikit. Saya masih agak, kalau ada tiba-tiba orang lari itu saya masih kenapa nih? Kok Anda kayak nggak ada trauma-traumanya ya? Maksudnya anak meninggal 1, 2, 3 semacam. Ya saya bilang, mereka bilang ya ini karena jalan kita, ini jalannya kita tempuh. Nah saya kira kunci adalah keimanan. Maka Nabi SAW pun ketika di dalam perang Ahzab pun yang beliau selalu sampaikan kan tadi visinya tuh visi keimanan. Ya kalau Anda mau harta ini selesai sekarang. Tapi Anda pengen iman, artinya Islam sampai kepada Romawi, kepada Persia, kepada Mesir, Isra. Yang Allah muliakan, lebih lanjut lagi Allah sampaikan dalam ayat yang sama, dalam surat yang sama, ayat yang berikutnya, hunalika batuliyal mu'minuna wa zulzilan syadida. Di saat itulah kemudian orang mukmin diuji dan diguncangkan hatinya dengan guncangan yang sangat dahsyat. Yang menarik dalam ayat ini Allah menggunakan kalimat mukminun. Dan Allah menguji orang beriman, berarti tidak semua orang bisa bertahan dalam kondisi seperti ini. Bahkan orang bertahan pun mereka diuji lagi.
beriman diuji dengan goncangan yang sangat luar biasa. Yang muliakan, yang mau saya sharing juga, ternyata kan hari ini Gaza itu, Palestina itu masih bertahan bukan karena adanya senjata saja, tapi mereka bertahan diantaranya karena ada terowongan juga, Pak. Terowongan itu bahkan Israel tuh nggak tahu tuh terowongan ada apa. Singkat cerita, kita waktu diantara sela-sela wawancara itu, kan para pimpinan Hamas ini kan mereka adalah tokoh-tokoh diplomasinya. Mereka tuh punya penjaga masing-masing lah, pengawal masing-masing. Ternyata pengawal ini orang-orang Al-Qassam, tapi mereka nggak mau ngaku. Jadi saya belajar nih, gimana mereka itu menjaga betul tawadhu'nya. Jadi kita off the record, saya tanya, masih muda-muda gitu, tegap-tegap, kita lihat tuh nih settingan tentara nih, tegap, gagah, kemudian selalu awas gitu. Lagi santai kita ngobrol. Ente Al-Qassam bukan? Jawaban dia, kalau saya bilang enggak, saya bohong. Kalau saya bilang iya, takut ada setan di hati saya katanya. Jadi saya diem aja deh katanya. Oh ya nggak apa, anda nggak perlu jawab pada saya. Terus saya cerita, gimana kemudian di terowongan segala macam. Intinya disampaikan di terowongan itu, Pak, itu bahkan ada kamar mandi, ada semuanya seperti ada di atas permukaan. Yang itu bahkan orang Israel tidak pernah bisa punya petanya gimana sih. Kalau di atas tanah kan kelihatan dari GPS, dari satelit kelihatan tuh. Kalau di bawah tanah mungkin belum ada teknologi yang bisa mengetahui itu, karena mereka juga belum bisa masukin alat ke sana. Dimulakan hal yang sama terjadi di perang Ahzab. Ahzab itu bertahan, Pak, di antara karena ada parit. Nah, saya kasih plot twist ini, Pak. Ternyata Ahzab itu di ayat ini uniknya begini, Pak. Uniknya di ayat Al-Ahzab ini Allah kabarkan kemenangan dulu baru ceritanya. Jadi kalau dalam Al-Quran itu seringkali ada kisah flashback. Allah kasihkan endingnya seperti apa, baru ada penjelasan awalnya. Seperti di surat Al-Ahzab ini. Ayat ke-9 Allah sampaikan, Ya ayyuhalladzina amanu uzkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'atkum junudun fa arsalna 'alaihim riha. Wahai orang beriman, ingatlah nikmat Allah kepada kalian ketika kalian didatangi oleh pasukan yang besar sekali. Nah, ini jawabannya. Lalu Allah kirimkan Anda angin. Saya bukan sarankan, kalau Bapak Ibu pernah umroh atau haji di bulan sekarang nih, April Mei, paham betul apa maksud pada ayat ini. Saya waktu kuliah di Arab Saudi 4 tahun, Pak, itu masa yang paling berat kalau bukan musim panas, tapi musim peralihan. Anginnya itu bikin kita sampai kulit itu berdarah, kering, dan kencang banget anginnya. Dan saya waktu pas itu baru paham, oh ini loh kemudian ternyata yang membuat ketika itu ayat ini turun, dan juga ketika itu orang muslimin menang di perang Ahzab. Jadi Allah kirimkan angin besar sekali. Tapi gimana Ustaz, kok angin besar bisa ngalahkan orang 10.000 itu? Jawabannya dua. Ada usaha manusia, ada tentara Allah SWT. Singkat cerita, Pak, di tengah-tengah kondisi mencekam seperti itu, anak-anak, wanita, lansia udah kehabisan makanan. Kayak sekarang Gaza, Pak, kelaparan, Pak. Nggak ada makanan lagi. Biasanya tuh bantuan tuh masuk lewat pintu Rafah yang dengan Mesir. Biasanya boleh masuk, tapi Israel batasin sehari 70 kontainer. Dan juga itu nggak boleh semua masuk, harus dicek semua. Bahkan supir itu ganti. Jadi supir yang dari Mesir ke perbatasan suruh pulang, supir Gaza ngambil baru masuk ke Gaza. Saking mereka takut orang ini bakal jadi apa-apa. Sekarang udah nggak ada lagi, Pak. Tapi tiba-tiba di tengah-tengah perang itu ada satu orang kepala pasukan dari Ahzab ini menyelinap masuk ke kota Madinah dikit-dikit tanpa bawa pasukan, dan dia menyatakan keislamannya. Namanya Nu'aim bin Mas'ud. Nu'aim ini kemudian pada malam hari masuk, katakan, ya Rasulullah, saya nyatakan saya masuk Islam. Saya sendirian nih, kaum saya nggak ada yang tahu saya masuk Islam. Saya masuk Islam. Sebabnya masuk Islam karena dia banyak cerita. Di antaranya karena mereka melihat keteguhan kaum muslimin. Sama hari ini, Pak. Hari ini banyak orang menjadi musuhnya Amerika bukan karena dengerin kajian-kajian di TV, tapi karena melihat gimana orang Palestina bisa sesabar itu. Kemarin di Amerika, tahun-tahun sebelumnya banyak masuk Islam tuh. Bahkan hari-hari ini banyak orang kemudian jadi di Jepang, seminggu yang lalu ada demo, satu orang sendirian, Pak.
Bertahun-tahun demo sendirian aja. Ini orang Jepang, Islam bukan, baca Quran juga nggak bisa, tapi dia tersentuh dengan kesabaran yang ada di Palestina. Maka kemudian ketika itu Nabi sampaikan, kata Nuaim, ya Rasulullah, umir nih, berikan saya perintah. Apa perintah itu? Nabi sampaikan, oke, kamu punya perintah, punya satu tugas yang sangat penting. Apa? Propaganda. Maka Nuaim pun setelah masuk Islam kembali kepada kaumnya dan masih menyembunyikan keislamannya. Pasca peristiwa badai itu, Pak, angin kencang, kan tenda semua tuh hancur tuh. Maka dia datang ke tendanya Abu Sufyan, tendanya koalisi, yang di sini ada koalisinya orang kafir Quraisy. Kata datang ke situ, orang kafir Quraisy, lihat itu. Orang-orang teman-teman kamu yang dari suku yang lain. Mereka lagi bersihin tenda tuh. Saya dengar dari mereka, katanya mereka habis ini mau pulang. Mereka udah juga kehabisan perbekalan. Dan saya juga dapat informasi dari orang Yahudi, mereka juga tidak siap untuk menanggung kalau ini perangnya kalah. Akhirnya Abu Sufyan pun berpikir. Lantas dia datang kepada tendanya kaum kafir non Quraisy yang lain. Akhirnya dia pun melaksanakan agitasi. Seakan-akan itu koalisi itu udah rapuh tuh. Dengan satu orang peran ini nih, Nuaim bin Mas'ud, datang ke sana mengatakan ini koalisi pecah, ke sana juga sama, sini juga sama. Singkat cerita, memang karena angin yang besar itu, ditambah mereka kan namanya angin besar, orang pasti beresin tenda. Tapi, nah ini mungkin peran media juga Pak. Kadang ada semut, tapi media itu mengabarkan seperti gajah. Misal ternyata Israel itu kan punya banyak drone, katanya paling canggih teknologinya. Ternyata sekarang kalah terus teknologi mereka. Satu, dari Yaman ngerudal, mereka nggak bisa nangkis. Kedua, kemarin di India sama Pakistan Pak, kan perang juga tuh India Pakistan 4 hari. Ternyata drone-nya Israel yang jatuh itu 39 drone punya Israel, yang katanya yang paling canggih namanya drone Harop namanya. Ternyata nggak bagus banget. Yang malah muliakan. Maka poinnya adalah bahwa bahwa kemudian bahwa kemudian Allah itu kirimkan pertolongan, tapi iman adalah kunci. Kadang pertolongan itu dari arah yang tidak diduga. Hari ini Bapak tahu kemarin kan ada tahanan Israel yang dibebaskan. Dia punya dua warga negara, Israel dan Amerika. Namanya Edan Alexander. Belum lama kemarin dibebaskan. Tapi itu dibebaskan itu punya cerita di belakangnya. Ternyata yang negosiasi Trump langsung dengan Hamas. Tidak menggunakan lagi Netanyahu atau Israel. Jadi hari ini kondisinya Israel itu sedang dipojokin sama Trump. Trump ini dia kan orangnya kan pasti paling pengen dielu-elukan. Ini adalah orang yang sangat gila hormat dan gila jabatan. Maka siapapun yang bisa menunjang dia untuk terus dielu-elukan sebagai POTUS, President of the US, sebagai the first American dan seterusnya, dia pasti akan bangga. Nah, singkat cerita, ada salah seorang ternyata yang menjadi perantaranya, sehingga Trump bisa langsung dengan orang Hamas. Poinnya, hari ini secara diplomasi Hamas Palestina itu lagi menang besar, karena mereka bisa langsung bernegosiasi dengan Amerika, Pak. Mohon maaf, Pak. Bahkan tidak semua negara bisa ketemu dengan Trump kan. Ada negara kecil kalau ke Washington nggak ketemu sama Trump, ketemu sama sekretarisnya dia, ketemu sama menteri pertahanannya dia. Trump nggak mau ketemu karena nggak selevel. Tapi hari ini Hamas ketemu sama Trump langsung, meskipun lewat perantara. Secara diplomasi ini berarti udah setara negara. Bahkan Hamas ini dianggap sebagai oleh Amerika selevel dengan dia. Ini adalah secara diplomasi ini sangat luar biasa. Yang mulia-muliakan, maka yang mau sampaikan juga tadi Pak, di tengah-tengah kondisi genting itu ternyata ada Nuaim bin Mas'ud masuk Islam. Dia bikin agitasi, lalu Allah kirimkan angin, sangat mudah sekali. Mereka akhirnya goyah. Nah itu Pak yang saya dapatkan. Ketika saya hadir di konferensi itu Pak, saya baru sadar bahwa kekuatan kita itu bukan pada materi kita. Materi itu penting sekali. Senjata itu penting. Tapi ikatan keimanan kita, ikatan ukhuwah kita. Siapa yang bisa manggil orang dari puluhan negara kalau bukan karena ikatan keimanan kan? Barat, perang Ahzab, Abu Sufyan ketika masih kafir dengan orang Yahudi, ikatannya apa? Ikatan kepentingan. Maka ketika kepentingannya bergeser,
mereka akan pecah dengan sendirinya. Nah, jemaah muliakan, maka tema kita pada ini adalah bagaimana kita melihat Gaza, melihat perang Azab. Jadi sampaikan pengalaman saya bertemu dengan para tokoh-tokoh itu juga kita hadiri konferensi, mengatakan bahwa memang Gaza ini atau Palestina ini bisa jadi sebagai obat. Saya lihat sebagai obat. Bapak Ibu yang pernah punya penyakit pasti ada terapi-terapi yang gak enak, gitu ya. Covid aja obatnya gak enak. Dulu Covid itu obatnya mahal banget tuh, terus gak enak lagi. Umat ini barangkali sama. Allah pengenkan kebaikan buat kita, tapi emang mungkin obatnya gak enak. Apa obatnya gak enak? 2.000 orang syahid di Palestina. Kita terus-terusan dirongrong seperti ini. Tapi barangkali ini di sebuah obat bagaimana kemudian kita bisa kembali mereorientasi, bisa kembali melihat dengan lebih jernih lagi. Dan hari ini barangkali sejak kita runtuh Khilafah Utsmani belum pernah ada semangat untuk kemudian kita lebih mandiri, Pak. Turki dulu zaman waktu masih awal Ataturk mereka sangat bangga dengan keeropaannya kan. Eropa sangat bangga. Hari ini konfliknya Rusia Ukraina, Pak. Di mana Pak didamainya, Pak? Di Turki, Pak. Hari ini Trump datang ke Timur Tengah meskipun menjual senjata, tapi udah berbeda kondisinya. Jadi kalau kita bisa bayangkan hari ini umat Islam udah mulai kemudian dilirik lagi, udah mulai kemudian sedikit dihormati. Nggak seperti dulu. Apa kuncinya? Sebenarnya Gaza ini. Mereka tahu kita tuh sangat solid. Bahkan kita barusan kemarin kita dapat disabili, mungkin lebih ke teknis, tapi kita melihat bahwa gerakan boikot ini itu secara finansial di sini Bapak banyak yang pengusaha ya Pak. Itu mereka tuh menggoyang banget Pak. Bahkan kan mereka kemarin terakhir kan KFC, Aqua sempat nyumbang ke Palestina kan. Donasi ke Palestina lewat apa. Itu pasti bukan CSR tuh. Itu pasti dana marketing itu pasti itu. Dana branding tuh pasti itu. Jadi pos anggaran pasti pos marketing atau pos branding. Artinya mereka juga mulai bergeser. Nah, yang muliakan, maka saya kira ini adalah momentum yang sangat baik sekali. Dan kita bisa melihat ini. Saya tanya tuh waktu itu sama salah satu tokohnya, nanti Bapak Ibu bisa lihat di YouTube secara jujur nih. Saya bilang, Syekh, apakah kita sekarang dekat dengan kemenangan? Dengan seperti sekarang ini, banyak negara ngaku Palestina, banyak negara mengakui negara Palestina. Diplomasi Anda udah bagus, tentara Anda udah solid, dunia dukung Anda. Insya Allah menang nih besok nih. Diingatkan, saya ingatkan kepada Anda, ini yang ngomong Syekh Sami Abu Zuhri, beliau juga doktor sejarah Islam. Salahuddin itu bebasin Palestina 14 tahun setelah dia memimpin. Kalau dia memimpin, baru bisa bebasin Palestina itu 14 tahun kemudian. Itu pun yang bebaskan hanya Al-Aqsa saja. Belum yang lainnya. Artinya, perjuangan ini butuh nafas yang panjang. Sama kayak kita barangkali Pak, kita baru bisa merdeka, kan maka ada istilahnya kan proklamasi yang kedua oleh Buya Natsir di tahun 60-an ya, di ketika Musi Integral 57, Musi Integral M Nasir ketika itu. Yang muliakan. Nah, makanya mau sampaikan dalam poin ini saya akan bacakan juga dalam ayat-ayatnya. Maka di apapun kondisinya itu pasti ada orang-orang yang tanda kutip mereka justru menjadi musuh dalam selimut. Dalam bahasa ini namanya orang munafik. Bahkan uniknya Pak, nanti Bapak baca Al-Ahzab 10 sampai 17, itu tiap kategori satu ayat tuh, orang pun satu ayat. Tapi ada 2 ayat khusus bicara orang munafik. Wa idz yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura. Orang munafik ketika orang Islam lagi dikepung seperti itu, bukannya ngedukung, ngasih dukungan moral. Sekarang banyak nih Pak di Indonesia. Orang Palestina lagi digituin, Hamas lagi perang, oh Hamas itu buatan Yahudi. Ada nggak Pak? Hamas itu buatan Israel. Saya nggak bilang itu munafik nggak, tapi ini kita akan kaitkan dengan banyak kemudian menggembosi. Ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang hatinya dapat penyakit berkata, apa yang Allah janjikan Rasulnya itu adalah tipu daya belaka. Ibu bahkan bandingkan, itu apa itu? Apa itu Rasul bilang kita akan Islam sampai ke Romawi, ke Persia, ke Mesir. Besok aja belum tentu kita hidup. Jangan terlalu jauh lah pikirannya kepanjangan.
Besok aja kita belum tentu bisa makan. Besok aja musuh masih banyak di sini nih. Itu semua adalah tipu daya belaka, kata orang-orang munafik. Bahkan Allah sampaikan dengan ayat yang berikutnya. Wa idz qalat ta'ifatun minhum ya ahla Yatsriba la muqama lakum farji'u. Ketika segolongan di antara orang munafik ini, ada lagi golongan mereka berkata, wahai orang-orang Yatsrib, orang Madinah, tidak ada tempat bagimu, maka pulanglah kamu. Udah, kita damai aja. Selesai aja nih. Sebagian dari mereka minta izin kepada Nabi SAW untuk kembali pulang dan berkata, sungguhnya rumah-rumah kami terbuka. Tidak ada penjaga, padahal rumah-rumah itu tidak terbuka, mereka hanya ingin lari dari peperangan. Mereka alasannya banyak. Rasulullah, di rumah kami ini ada lansianya. Rumah kami ini belum ada yang jagain. Rumah kami ini kekurangan ransum. Banyak sekali alasan-alasannya. Nah, oleh karenanya Pak, saya melihat dalam konteks yang kemarin, kekuatannya itu diantaranya adalah karena keimanan. Yang kedua adalah karena soliditas. Dan ketika saya tanya berkali-kali kepada mereka, apa tanggapan Anda tentang Indonesia? Mereka mengatakan Indonesia itu termasuk negara yang jauh dari kami, tapi sangat mendukung kami. Bagi mereka itu sesuatu banget lah. Karena lagi susah, ada yang peduli kepada mereka. Yang mana mulakan, maka dalam kajian pagi yang berkah ini insya Allah dan juga singkat ini, saya mau sharing tadi terkait dengan pengalaman kita di konferensi kemarin. Memang konferensi itu tidak serta-merta bisa bikin merdeka ya Pak. Yang tanya, apa sih hasil konferensi? Konferensi yang pasti tidak bisa memerdekakan Palestina sendirian. Jadi Palestina itu merdeka, Gaza merdeka tidak dengan konferensi saja, tidak dengan diplomasi saja, tidak dengan donasi saja, tidak dengan senjata saja. Bisa gimana? Dengan semuanya. Maka kita kenal ada sahabat seperti Utsman bin Affan, sahabat seperti Abu Hurairah, sahabat seperti Umar bin Khattab, sahabat-sahabat yang lainnya yang mereka tuh masing-masing punya peran. Tapi yang penting buat saya, satu penting poin mana adalah bahwa kita bisa tunjukkan kepada dunia bahwa umat ini itu umat yang satu. Umat yang siap kontribusi tanpa diimingi apa-apa. Kecuali imingin dari pahala dari surga Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir saya sampaikan bahwa saya kira ini kita perlu ambil hikmahnya bagi menggunakan. Kalau kemudian Rasulullah punya perang Ahzab, punya parit, kalau orang Gaza punya terowongan, punya soliditas, barangkali kita juga sama Pak. Hari ini pun juga Indonesia kan kita lihat juga dalam kondisi yang persimpangan sejarah ya Pak. Makin kesini makin banyak nih hal-hal yang bermunculan. Saya kira kita juga harus punya langkah-langkah untuk kemudian sesuatu hal yang tadi seperti paritnya, seperti terowongannya, yang itu menjadi kekuatan kita, yang itu kita bisa gunakan di kemudian hari. Yang mudah-mudahan makanya kemudian di ujungnya nanti Bapak Ibu silakan bisa disimak di pekan kemarin kita baru munculkan di Jumat yang kemarin tentang tuduhan apakah Hamas itu Syiah dan seterusnya, tapi kita juga nggak tanya orang Hamas. Kita bahkan wawancarai dengan orang Palestina yang baru bebas dari penjara Israel. Di penjara selama 30 tahun, Pak. Bebas 2 bulan yang lalu ketika ada pertukaran tawanan. Kita wawancara, ini khusus di ahli kelas nih Pak. Saya kasih spill dulu Pak. Ini belum muncul video tapi saya sampaikan dulu apa yang hasil kita wawancara. Sekitar setengah jam. Ada kasih foto segala macam. Disampaikan di penjara itu mereka tidak pernah bisa lihat matahari. Jadi penjaranya betul-betul gak ada matahari. Di penjara itu gak boleh ngomong, diem. Bahkan si orang ini itu hasil divonisnya seumur hidup. Bahkan ada salah satu hakim minta dia dihukum mati. Dia jalanin selama 30 tahun. Jadi 30 tahun dari mulai bujang Pak sampai sekarang Pak. Dia di penjara waktu masih bujang banget. Beliau cerita, saya di penjara tuh udah berkali-kali disiksa. Di penjara berkali-kali disiksa. Sisanya itu dengan cara, mohon maaf Pak, ditelanjangin. Ada anjing yang selalu menggonggong, bahkan melukai dia, digebugin sama tentara. Saya tanya, kenapa Anda disiksa? Apa kesalahannya? Kesalahan saya adalah ketika itu saya sholat. Tapi kedengeran suaranya sama penjaga, sama sipir. Jadi penjara-penjara itu, satu sel itu isi 20 orang. Itu penjaga sering lewat tuh. Itu penjaga kalau lewat kita nggak boleh ngapa-ngapain, pasti diem aja. Ngomong nggak boleh, sholat nggak boleh, pokoknya diem aja. Itu puluhan tahun kayak gitu Pak. Suatu ketika, kalau saya lagi sholat. Bahkan teman saya pun di satu sel tuh mungkin nggak dengar suara saya. Tapi sipir lewat, lihat saya sholat, dengar suara saya, langsung saya digebugin, disiksa langsung. Terus saya tanya,
Anda gimana tahu cara arah kiblat, kata saya? Kan Anda nggak ada matahari. Dan Anda tahu waktu sholat kayak gimana? Saya di penjara itu udah berkali-kali. Saya dikit-dikit masih ingat tuh arah kiblat. Tapi kalau waktu sholat, kita beristihad. Kita kira-kira aja. Jam nggak ada, matahari nggak ada. Kira-kira aja udah. Oh, sekarang waktu zuhur nih, sholat zuhur. Tapi itu gantian. Dan itu harus tidak boleh ketahuan penjaga. Saya tanya kemudian, Anda sekarang bebas nih. Anda senang nggak? Beliau bilang, saya sedih sebenarnya. Senang dan sedih. Senang saya bebas, sedihnya saya punya teman yang satu sel dengan saya dan mereka masih di penjara. Itu yang buat saya paling berat tuh. Karena mereka ini betul-betul di penjara bareng-bareng, Pak. Jadi jangankan dengan kayak gitu, Pak. Kita di warga komplek, sini ada Pak RW, ada Pak RT. Tahu betul gimana kalau ada satu orang meninggal, sakit, sedih, Pak. Ini mereka masih dalam ancaman seperti itu. Bahkan saya tanya lagi itu gimana makanannya itu. Makanan mereka katakan makanan kami itu makanan satu porsi buat satu sel. Yang pasti pokoknya nggak akan cukup udah pasti itu. Saya bilang, pernah nggak ada berpikiran untuk bunuh diri? Dia bilang, bisa saja setan masuk, tapi alhamdulillah kami selalu berpikiran positif. Apa yang membuatkan kami, teman-teman kami, jadi mereka itu kan nggak pernah bisa hubungin keluarganya. Jangankan keluarganya, lihat matahari pun nggak boleh. Kata dia, Anda pernah lihat Guantanamo? Kata dia. Oh, saya pernah lihat Guantanamo, foto-fotonya. Itulah kami ketika di penjara Israel. Namanya penjara Jalbo. Nah ini spill khusus nih, karena ini videonya akan muncul di Jumat nanti, tapi ini kurang lebih gambaran-gambarannya. Gimana mereka sangat keji sekali, dan kalau bukan karena keimanan, mungkin banyak yang bunuh diri itu. Di luar saja, di luar saja banyak orang yang nggak seperti Anda tapi pengen bunuh diri itu. Kok Anda nggak pengen bunuh diri? Ya, kita alhamdulillah masih dikuatkan dengan teman-teman kami, dan kita berharapannya Palestina segera merdeka. Nah, mudah-mudahan itu barangkali sedikit yang bisa sampaikan pengalaman saya pribadi main ke Palestina, ke Turki, dan juga orang-orang Palestina, orang Hamas, dan juga para saksi mata. Bagaimana kita punya tekadkan dengan perang Ahzab dan dengan Gaza. Pada intinya bahwa umat ini umat yang satu, umat yang masih sangat baik sekali. Maka saya kira cara lihat kita juga mesti lihat yang juga secara global. Ketika Indonesia itu jadi negara yang kuat, maka itu juga berpengaruh kepada negara yang lain seperti Turki, Pak. Turki mungkin Islamnya tadi seperti itu, tapi sekarang jadi base camp yang luar biasa. Demikian tadi, karena amanat MC syuruk kita tanya jawab ya. Nah, kita udah masuk syuruk, maka berikutnya saya kesempatan Bapak Ibu yang ingin bertanya jawab dan juga berdiskusi, saya kasih kesempatan. Tafadhol.